Saya jelaskan sedikit bahwa kenapa bisa terapi jarak jauhnya gitu ya. Iya, itu. Di ilmu fisika lagi, ya, begitu foto kita print, sudah tercapture energinya di sini. Itu menurut ilmu fisika ya. Perpanjang lagi sampai suatu saat dia berputar. Nah, untuk menentukan benar nggak nih punya si anjing, saya juga nggak yakin sebenarnya. Nah, caranya adalah kita tahan dulu, kita ukur sendiri nih frekuensi saya. Panjang gelombang saya apa sama? Oh, ternyata tidak berputar dengan tangan saya. Nah, gitu ya. Jadi kita tahu, oh, sehat sekali tidak, tapi sakit juga tidak. Jadi sudah mulai harus diperhatikan nih livernya si anjing gitu. Nah, lurus. Gimana kalau kita tunjuk stomach, mahnya? Oh, mahnya kanan, bagus. Mahnya bagus. Ya. Oh, wih, kenceng banget itu. Iya, artinya butuh sekali. Putarannya kuat, artinya dia butuh sekali. Itu kenceng banget kok. Iya. Artinya si terbang helikopter. Kita biarkan saja begini. Tuh kenceng banget. Betul. Wih. Artinya mungkin anjingnya cukup stres. Ya. Tapi stres. Jadi di vibration healing kita bukan terapi dengan obat saja ya sebenarnya. Ini kan obat anti pendarahan. Jadi banyak anjing piometra, anjing penyakit ginjal, paru-paru, batuk ya. Kita obati dengan berbagai macam obat ini tanpa diberikan langsung obatnya. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Dog Lovers Indonesia, kembali di channel Bobis untuk seksi dunia anjing kita. Gue lagi ada di Play Dog Mansion di area Greenfield, Jakarta Barat. Sudah bersama dengan Pak Johar. Pak Johar ini adalah seorang vibrational healing. Betul. Jadi ini wow banget ya, karena ini menarik banget ya, karena bisa menyembuhkan dari jarak jauh. Jarak jauh, betul. Nah, kalau sebelumnya sudah ada animal communicator, ya banyak netizen, banyak dog lover, paw parent yang berpikir ini mistik atau bukan. Ya, sudah dijelaskan kalau animal communicator juga bukan mistik karena bisa dipelajari. Ya, ada teorinya, jadi bukan pakai mantra. Nah, sekarang ketemu lagi yang lebih menarik lagi, vibrational healing. Jadi penyembuhan jarak jauh. Kalau saya pernah baca ya artikel di Amerika itu mereka sudah mulai pengobatan jarak jauh. Jadi computerized gitu ya, ada apa? Dicek frekuensinya ya. Nah, sekarang mau minta penjelasan dari Ko Johar ini seperti apa vibrational healing dan apakah itu mistik juga gitu. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ya. Jadi sebenarnya vibration healing kalau di Eropa mungkin sudah tidak asing ya, bukan sesuatu yang asing, apalagi di Amerika, di luar negeri umumnya lebih mudah diterima. Untuk di Indonesia memang ini termasuk baru ya, tapi ilmunya sebenarnya udah ribuan tahun yang lalu. Ilmunya sudah ribuan berasal dari Mesir ya. Ya, tapi di Indonesia nggak lama, mungkin sekitar 20-30 tahun lalu. Sudah 20-30 tahun lalu? Sebenarnya begitu. Mungkin kalau ada yang kenal dengan Romo Lukman waktu itu, Romo Lokman ya, Romo Katolik. Beliau juga sudah mempopulerkan ilmu ini, tapi hanya sebatas pada healing untuk manusia. Nah, saya membawa vibration healing Indonesia, ya tentunya healingnya tentu tidak hanya pada manusia, bisa juga pada hewan peliharaan, anjing, kucing dan sebagainya gitu. Jadi untuk hewan peliharaan ya. Karena gini banyak sekali penonton dunia channel Bobisan ini ya, dog lover itu pada konsultasi sama saya, anjing saya ini mencret gimana? Saya bilang, bawa ke dokter. Di daerah saya nggak ada dokter. Betul. Nah, jadi itu loh. Bagusnya ilmu ini apa? Pertama tentunya adalah jarak jauh. Jadi tidak peduli dimanapun berada, mau di Jakarta, di Bandung, di luar negeri ya. Asalkan kita punya fotonya, kita bisa mengecek kesehatannya. Kita bisa mengecek problem di area mana, misalnya di mah, misalnya di tenggorokan. Dan kalau kita sudah tahu problem di mana, kita bisa healing. Nah, itu yang saya nggak masuk di akal saya gitu ya. Ini yang saya rasa perlu penjelasan yang sedikit lebih detail ya. Tapi penjelasannya singkat sebenarnya. Singkat aja coba. Jadi kalau mungkin pada dog lover sudah tidak asing mungkin dengan animal communicator ya. Saya rasa ya itu sesuatu yang bagus ya, dan scientific memang. Vibration healing juga scientific. Jadi kalau saya bisa jelaskan kenapa bisa terapi jarak jauh ya. Jadi kalau misalnya kita diberikan oleh katakan dog lover, mungkin ini anjing saya nih ada problem dengan muntah-muntah misalnya. Kita selalu minta fotonya.
Oke, di foto terbaru atau foto terlama? Foto kapanpun bisa. Kemudian biasa kita print, bisa di printer biasa, bisa ke print studio mungkin, atau bahkan kita printnya di printer seperti ini ya. Jadi hanya printer print tidak instan. Ya, print instan. Dari foto ini kita bisa cek nih. Nah, pengecekannya adalah pengecekan pengukuran panjang gelombang dari si pasien. Ini kan cuma kertas. Iya. Nah, ya kan? Di ilmu fisika ya, kita sedikit saintifik. Jadi kalau di ilmu fisika itu energi suatu barang, suatu makhluk hidup itu tidak bisa hilang. Di fisika ya, hanya bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain. Oke. Nah, sama juga dengan misalnya ada anjing, ada kucing, ada manusia, ada foto tanaman. Kalau kita foto, otomatis tercapture energinya di kertas itu. Saya pernah foto aura. Iya. Nah, cuman itu pakai kamera khusus. Betul. Sebenarnya tidak perlu. Kita cukup foto apapun. Nah, terbaru atau foto lama? Tidak masalah. Mau foto sekarang yang terbaru, mau foto 3 tahun lalu sama saja. Oke. Ya. Nah, bisa nggak kalau misalnya hewannya sudah mati, bisa nggak kita cari tahu penyebabnya kenapa? Oh, kalau itu tidak bisa. Oh, itu ya. Udah nggak bisa? Tidak bisa. Jadi ada beberapa limitation mungkin di vibrational healing adalah kita pertama tidak bisa cek nama penyakit. Nama penyakit tidak bisa? Tidak bisa. Kita tidak tahu, gara-gara apa dia sakit mah, tidak tahu. Tapi yang penting kita sudah tahu, problemnya di mah, kita healing, ya sudah selesai. Ya. Nah, penjelasan saya rasa mengenai bagaimana terapi jarak jauhnya, ini sangat penting ya, supaya orang-orang tidak mengira bahwa ini adalah ilmu mistik. Iya, betul. Ya. Nah, saya ambil kamera ya, mau praktek sini ya. Mungkin saya jelaskan sedikit bahwa kenapa bisa terapi jarak jauhnya gitu ya. Iya, itu. Di ilmu fisika lagi, ya, begitu foto kita print, sudah tercapture energinya di sini. Itu menurut ilmu fisika ya. Karena energi suatu barang, suatu foto, suatu makanan, ya, itu tidak mungkin hilang dari peredaran. Jadi selalu ada, hanya berubah bentuk. Hanya berubah bentuk, ya. Nah, jadi kembali lagi karena ada energi, jadi kita bisa mengukur panjang gelombang si foto si anjing ini misalnya. Panjang gelombang ya. Kita akan ukur dengan alat namanya pendulum. Pendulum. Ini alat namanya pendulum ya. Ini tidak ada yang aneh-aneh dari barangnya, hanya suatu pemberat, tali, sudah begitu aja. Ada mantranya nggak? Tidak ada. Ini hanya alat ukur ya. Alat ukur panjang gelombang dan memberikan terapi. Jadi tidak ada yang aneh-aneh dengan ini, dari bahan kayu ya. Oh, bahan kayu itu. Ya. Biasa pendulum bukannya dari besi ya? Bisa dari logam, bisa dari kristal, tergantung yang buatnya keperluannya untuk apa. Ya, tapi untuk keperluan ini biasa kita pakai pendulum dari kayu sudah cukup. Pendulum dari kayu sudah cukup ya. Nah, kembali lagi kenapa bisa terapi jarak jauh? Jadi dengan pendulum ini, panjang tali ini, ya coba ya, saya ukur dulu, nanti saya kasih tahu. Jadi saya mengukur panjang gelombang si foto si anjing ini. Jadi dengan memanjangkan talinya pelan-pelan. Dipanjangin dipanjangkan ya. Saya ulangi ya. Tadinya pendek. Ini. Tadinya pendek. Saya ukur. Jadi pelan-pelan dia. Masih ayunkan lurus. Masih juga lurus. Saya panjangkan lagi. Saya perpanjang lagi talinya. Sampai panjang tertentu begini ya, tadi pendek, sekarang agak panjang. Saya swing di atas foto anjing, pendulumnya akan berputar ke kanan. Itu muter tadi? Bukan saya yang memutarkan, tapi karena si pendulum ini panjang gelombang ini sudah menemukan frekuensi panjang gelombangnya si anjing ya. Kita perhatikan ya. Saya tahan. Misalnya ini adalah panjang gelombang si anjing. Saya swing lurus, dia akan berputar ke kanan. Karena si ini panjang tali ini sudah beresonansi dengan frekuensi si anjing ini. Oh, bisa begitu ya? Kalau di fisika kan dulu waktu SMP mungkin pernah praktek ya. Kita praktek dengan garpu tala nih. Dua garpu tala dengan frekuensi yang sama. Kalau kita ketok salah satu, ini akan berbunyi, biasanya diketok ya, garpu tala itu ketok, bunyi ting. Kalau kita dekatkan ke sebelah sini, nanti yang sebelah sini walaupun tidak diapa-apakan akan juga bergetar dan berbunyi. Itu kan waktu praktek di SMP ya. Kenapa bisa berbunyi ya? Sedangkan pendulum si garpu talanya hanya dipegang saja yang sebelah sini, ini yang diketokkan karena dua garpu tala ini mempunyai frekuensi yang sama. Jadi kalau ada dua barang yang frekuensinya sama, satu bergetar,
yang lain akan ikut bergetar. Oke. Itu namanya resonansi di fisika gitu ya. Oke. Namanya resonansi gitu. Ya, Kalau ini getar, otomatis ini ikut getar karena frekuensi mereka sama. Nah, ternyata itu gunanya belajar fisika waktu SMP ya? Iya. Saya waktu itu pikir nggak ada gunanya, makanya saya goblok banget di fisika. Sebenarnya kita tidak tidak perlu tahu terlalu banyak, tapi paling tidak adalah bahwa itu namanya resonansi. Resonansi, oke. Di fisikanya. Nah, sekarang saya ulangi lagi. Ulangi lagi ya. Kita akan mengukur nih panjang gelombang si anjing ini lewat foto ini, foto ini ya. Kita inkan. Kalau masih belum beresonansi, artinya panjang gelombangnya belum ketemu nih. Kita perpanjangin sedikit lagi. Kita swing, masih belum berputar, perpanjang lagi sampai suatu saat dia berputar. Nah, untuk menentukan benar nggak nih punya si anjing, saya juga nggak yakin sebenarnya. Nah, caranya adalah kita tahan dulu, kita ukur sendiri nih frekuensi saya. Panjang gelombang saya apakah sama? Oh, ternyata tidak berputar dengan tangan saya. Saya melihat si foto anjing, saya swing lurus, oh ternyata berputar. Nah, ini baru konfirmasi bahwa benar nih panjang gelombangnya punya si anjing. Nah, lantas dengan ini kita bisa cek nih. Ya, dengan ini kita bisa cek, kita tinggal menunjuk, misalnya saya mau ngecek untuk anjing ini bagaimana dengan katakan tenggorokannya. Jadi saya tinggal tunjuk tenggorokan sini, saya swing di atas foto si anjing ini ya, saya tunjuk tenggorokan, gitu saya swing di atas foto anjing. Kalau pendulumnya berputar kanan, oh artinya tenggorokannya sehat. Ya, jadi tenggorokan sehat. Ya, bisa lanjut. Misalnya paru-paru gimana? Ini ada lung tulisannya. Lung ya, bagi yang tidak tahu ya, lung tinggal baca lung. Ini paru-paru. Paru-paru ya. Oh, sehat juga ke kanan misalnya. Oke. Gimana kalau jantung misalnya heart? Ini heart. Ini kita tunjuk. Oh, juga sehat. Jadi ini liver gimana? Nah, liver ini coba perhatikan tadi kalau saya tunjuk lung. Pendulum berputar ke kanan, artinya sehat. Tapi kalau saya tunjuk liver, pendulumnya tidak mau putar, hanya lurus. Artinya kalau lu putar secara manual, secara sengaja? Tidak. Jadi saya hanya dalam posisi search atau search mode gitu ya, dalam mencari-cari gimana energinya sih. Kalau liver, dia lurus saja, tidak berputar, artinya livernya kurang sehat. Oh, ada masalah. Problem berat sekali tidak, hanya sudah mulai ke arah yang tidak sehat. Jadi bisa saja mungkin katakan fatty liver gitu ya. Fatty liver ya. Salah satu kemungkinannya gitu ya. Jadi kita tahu, oh sehat sekali tidak, tapi sakit juga tidak. Jadi sudah mulai harus diperhatikan nih livernya si anjing gitu. Nah, lurus. Gimana kalau kita tunjuk stomach, mahnya? Mahnya kanan, bagus. Mahnya bagus. Iya. Ya. Kidney gimana? Bagus juga. Usus gimana? Bagus juga. Jadi secara umum mungkin bisa dikatakan. Coba kaki kaki kanan depan. Ya, kalau kaki patah bisa tahu ya, retak gitu. Kita tidak tahu patah atau tidak, cuma tahu bermasalah. Iya. Kalau kaki kanan depan sehat, kaki kiri depan sehat juga karena putaran pendulum ke kanan. Kaki belakang kanan sehat juga, kaki belakang kiri sehat juga. Coba otaknya kok. Sehat, ya? Otak kita lihat brain, kepalanya. Berarti kita ada lagi kepalanya. Anatomi brain. Ini semua anatomi anjing. Jadi kalau otaknya gimana? Brain. Jadi kita tunjuk saja semuanya brainnya. Kita swing dia. Dia gila apa enggak? Nggak gila. Kanan berarti oke gitu. Biasa terjadi pada anjing-anjing tua ya, atau distemper. Ya. Masalah distemper pasti kena gitu kita tunjuk brain biasa lurus atau ke kiri, jadi bermasalah nih dengan brainnya. Tapi kalau ini anjing, memang banyak yang menganggap oh begitu nih. Nah, iya kok. Tadi pas lu putar ya, kok seperti tangan lu ikut muterin gitu loh. Bisa lihat ya. Jadi kalau saya kembali lagi saya tunjuk misalnya spine-nya gimana nih ya, spine. Tulang belakang gitu ya. Coba kita tunjuk spine. Coba ya, gue pegang tangan lu ya, gue pegang ya. Tidak boleh dipegang, jadi nggak boleh. Mengganggu energi. Serapan energinya. Oke. Jadi kalau saya tekan, saya swing lurus, dia berputar kanan. Otomatis akan terasa dia menarik, bukan saya memutar. Coba kok, boleh gue pegang nggak sebentar itu? Boleh, kalau sebentar nggak masalah. Nggak, maksudnya gue pegang pendulumnya, cobain gitu loh. Tidak bisa, karena begitu pindah tangan, Bapak mesti harus. Jadi dalam mengukur panjang gelombangnya si anjing ini harus training bahwa bagaimana mengukur panjang gelombangnya. Itu makanya kita mengadakan training ya. Iya, ini Puk nggak tahu dia ini orang lagi syuting dia beol gitu ya. Untung pakai pampers, kamu tampangnya lucu banget sih.
Anjing di sini lucu-lucu sih. Lucu-lucu ya. Ya. Ini lagi pada ikut syuting ternyata. Hai, say hi. Oke, jadi lanjut ya. Misalnya tadi kita menemukan bahwa livernya bermasalah. Bermasalah ya. Nah, sebenarnya kita bisa mengambil salah satu obat, kita cek cocok atau enggak. Oh, bisa begitu? Iya, dari dalam terapinya, jadi saya ambil satu obat misalnya, saya akan cek buat kembali lagi buat si anjing. Ini obat apa? Ini sebenarnya ini sebenarnya antibiotik. Antibiotik. Tapi kita mau coba apakah cocok atau tidak. Jadi kita ambil antibiotik, kita swing di atas obatnya aja. Ternyata perputarannya berlawanan arah jarum jam, artinya antibiotik ini tidak cocok buat si anjing. Berarti tidak bisa pakai ini buat terapi si anjing. Kita bisa pakai cara yang lain. Ini anti stres. Anti stres. Ya. Coba kita ambil apakah cocok. Cocok ternyata. Ini cocok. Cocok. Jadi hatinya itu tadi bermasalah kan? Bermasalah, tapi bukan berarti ini untuk terapi si liver, tapi paling tidak untuk mengurangi stresnya dulu. Karena liver juga berkaitan dengan stres. Iya betul. Karena kalau kita stres, otak itu butuh kolesterol, jadi liver disuruh kerja untuk menghasilkan. Iya, jadi biasa stres dan liver ada kaitannya. Nah, kita bisa cek cocok atau tidak, tentu kita tidak tahu, kita swing aja. Ini apa ini anti stres tadi? Ternyata cocok. Nah, bagaimana kita memberikan anti stres ini kasih anjing? Dengan asumsi mungkin si anjingnya di kota lain gitu ya, jarak jauh lah istilahnya. Stres itu biasa di otak. Di otak, betul. Iya. Atau bisa juga kalau kita tidak tahu bisa tunjuk ke Tapi tadi pas dicek otaknya nggak masalah kok. Tapi stres mulai dari pikiran biasanya. Pikiran. Ya, atau dari mah juga bisa. Jadi kita iya. bisa berikan anti stres ini ke otak maupun ke mahnya. Ke mahnya. Caranya gimana? Kita cukup genggam obat ini. Bisa tunjuk ke mahnya. Saya swing ke si anjing. Si foto anjing. Kalau pendulumnya berputar kanan, artinya dia butuh nih obat anti stres ini. Wih kenceng banget itu. Iya, artinya butuh sekali. Putarannya kuat, artinya dia butuh sekali. Itu kenceng banget kok. Iya. Artinya terbang helikopter. Kita biarkan saja begini. Tuh kenceng banget. Betul. Wih. Artinya mungkin anjingnya cukup stres. Ya. Tapi stresnya di anjing termasuk biasa ya. Kalau di terapi biasanya sebentar juga udah anjing mah memang stresan, apalagi dipelihara dengan kondisi jumlah banyak ya. Karena mereka tuh lebay-lebay kok ya. Betul. Jadi kepengen disayang masing-masing, kepengen gua kurang disayang Betul. gitu. Jadi piara anjing jangan banyak-banyak sih. Tapi putarannya udah mulai melemah nih. Artinya? Ya, kalau yakin atau tidak nih terapi anti stres sudah selesai, kita ulang lagi, stop, tunjuk lagi, kembali dengan anti stresnya, tunjuk ke sini, swing lagi, sudah tidak mau berputar. Artinya? Artinya terapi saya anti stres ke si anjing ini udah selesai. Tunggu, barusan lu sudah selesai terapi. Lu obatin? Iya. Kok bisa diobatin jarak jauh juga? Si anjingnya. Ya. Karena sudah tidak mau berputar. Ini anjingnya ya? Ini langsung bisa kencing dia tuh. Begitu cara ngobatinnya. Sudah tidak mau berputar, hanya swing lurus, artinya dia sudah tidak stres lagi. Jadi cara pengobatannya adalah seperti ini. Jadi cukup dengan satu obat kita bisa terapi mungkin ratusan anjing. Ratusan anjing. Tanpa memberikan obatnya langsung. Tanpa kasih obatnya. Betul. Dengan sekejap gitu kok. Ini karena contohnya ringan kali ya. Untuk yang anti stres ya karena stresnya tidak terlalu berat. Kita terapi sebentar, nggak terlalu lama, udah selesai. Tapi kalau penyakitnya mungkin lama, ada penyakit paru-paru lah, ada jantung lah, ada pencernaan lah, nah, itu terapinya kan bisa lama. Kalau kayak misalnya anjingnya udah nggak bisa diobatin nih, ya, kayak kemarin kasus teman saya anjingnya kan nggak bisa diobatin ya, udah kesakitan gitu, bisa nggak dikasih painkiller jarak jauh? Bisa. Bisa. Ya, sebenarnya kita ya namanya vibration healing di kita tidak ada istilah tidak bisa diobati, kita selalu berusaha semaksimal mungkin lah ya, bagaimanapun kondisinya. Hasil akhirnya tentu yang berkuasa yang menentukan, tapi kita selalu berusaha memberikan sebaik mungkin. Apakah si painkiller, apakah si antibiotik, apakah si segala macam obat lah. Jadi di vibration healing kita bukan terapi dengan obat saja ya sebenarnya. Ini kan obat anti pendarahan. Jadi banyak anjing piometra, anjing penyakit ginjal, paru-paru, batuk ya. Kita obati dengan berbagai macam obat ini tanpa diberikan langsung obatnya. Bisa juga dengan namanya terapi warna. Nah kalau gini loh, kalau misalnya cek frekuensinya masih masuk akal ya. Tapi kalau misalnya ngomong kasih obatnya jarak jauh, itu yang gue belum masuk akal kok. Penjelasannya prinsipnya gimana? Sama. Kalau kita bisa mengukur
frekuensi panjang gelombang si anjing, semua barang ini antibiotik, anti stres, ya, ketoconazole, ya, obat anti jamur, kastrusid dan lain-lain. Semua jenis obat ini mempunyai frekuensi yang berbeda-beda. Jadi kalau kita mengukur bahwa anjing ini katakan stres, berarti energi di stresnya itu tidak seimbang. Kita seimbangkan dengan obat anti stres dan yang mana ini punya energi tersendiri. Gitu. Jadi semua barang kan punya energi tersendiri. Seperti mungkin banyak yang suka pakai gelang dari kristal, itu juga punya energi sendiri. Di vibration healing kita juga kadang-kadang memakai kristal untuk healing. Kita juga pakai color, warna untuk healing. Kita juga pakai istilahnya namanya quality of numbers. Quality of numbers. Mungkin saya jelaskan di warna ya. Banyak, saya rasa dulu-dulu kalau ada yang ininya bengkak. Apanya tuh? Daerah sini bengkak, terus dikasih ungu-ungu warna biru gitu. Yang masih ingat ya? Banyak dulu, saya rasa sampai sekarang juga masih ada. Dikasih itu mistik bukan itu? Ya dikasih blau, betul, biru-biru ya. Warnanya agak ungu-ungu biru. Ya, yang buat cuci baju. Kenapa begitu? Karena bengkak itu karena virus. Si warna ungu itu akan membasmi virus sehingga dia akan sembuh. Jadi warna-warna tertentu mempunyai frekuensi tertentu yang mana bisa menyembuhkan penyakit tertentu. Yang mana kalau ungu khususnya dia mempunyai properti atau kemampuan untuk biasanya untuk membasmi virus. Betul. Nah, gua percaya kalau itu aura itu aura ya, karena waktu kita sakit warna itu bisa. Betul. Itu jadi kayak misalnya kalau waktu gua di foto aura kok terlalu banyak kuningnya nih disuruh pakai batu yang bisa memancarkan warna merah. Harus gitu. Bikin balance. Balance. Terlalu kuat tidak baik, terlalu lemah tidak baik. Kita bikin balance. Betul. Jadi dalam hal ini kita juga terapi warna. Terapi warna itu kita bisa pilih warna apa yang cocok. Jadi anjing itu bisa dikasih terapi warna. Nah, ini warnanya gimana kalau warna nih? Sebenarnya sama. Warna itu kita nggak bisa setiap warna adalah satu jenis obat gitu aja. Jadi yang mana yang diperlukan, misalnya liver tadi ya, kita ulang ya. Ini punya si anjing, kita konfirmasi betul dia berputar kanan di foto si anjing ini. Nah, kita bisa cek warna merah cocok nggak? Tidak, lurus soalnya. Orange tidak cocok. Yellow, green, blue, putar kanan. Kenapa dia anjingnya banyak warna biru? Bukan. Jadi masing-masing warna mempunyai frekuensi tertentu yang bisa dipakai untuk healing organ-organ tertentu. Yang mana kebetulan kita kembali lagi ke yellow misalnya lurus, green, lurus, blue ke kanan. Artinya si anjing ini yang tadi ini dia perlu warna biru untuk healing livernya. Ya, jadi kita bisa flip ke sini. Tinggal tunjuk biru ya. Begitu jari cara telunjuk saya ke liver. Ini ke biru. Jadi 2 jari dan kita swing di atas foto si anjing. Nah, ternyata dia berputar kanan. Artinya betul nih si anjing perlu warna biru untuk healing livernya. Itu kencang begitu? Ya. Ini setiap orang bisa begini apa mesti belajar dulu? Biasanya training yang kita lakukan tuh 2 hari. Hanya 2 hari ya? Hanya 2 hari sudah bisa terapi. Nanti kita bahas. Sudah bisa terapi anjing, terapi kucing, dan terapi sendiri. Jadi misalnya kalau kita cek si anjing ini perlu warna biru untuk livernya, gampang saja. Buatkan sal warna biru di shell. Buat si anjing. Atau kasih baju. Atau kasih baju warna biru gitu. Atau kolar ya. Kalung leher boleh. Kolar mungkin agak mengganggu ya, tapi kalau sal gitu ya, kalau baju gitu kan lebih lebih mungkin, ya pokoknya apapun apapun yang warna biru lah. Jadi selama dipakai yang baju biru artinya dia sudah membantu terapi si anjing untuk livernya. Jadi sebenarnya sangat praktis, ilmunya sangat baik. Gua pikir itu kayak waktu itu kita dikasih warna biru gitu ya, itu cuman kepercayaan doang. Bukan, sebenarnya itu 100% cegukan kan ditempel tisu warna putih di jidat gitu kan. It works ya. Jadi bukan hanya sekedar hiasan gitu, tidak.
Nah, ini memang mungkin para netizen juga ada yang masih kurang percaya ya. Nah, ini mesti didalami lagi. Tapi ya itu yang tadi ngomong resonansi itu fisika yang kita dapat waktu kita sekolah. Betul. Kenapa bisa terapi jarak jauh? Sekali lagi karena adanya bioresonans yang kita sudah ukur si panjang gelombang si anjing. Berarti sudah ada di sini. Apapun yang kita lakukan pada panjang gelombang ini, ke pendulum ini, akan berefek nanti ke si anjing ini dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada. Tentunya kalau luar negeri mungkin agak delay sebentar. Oh, ada delay jauh. Delay ya, paling nggak lama, paling 1-2 menit ya. Oke. Kalau ada di sini langsung ya instan ya. Biasanya kalau problem yang ringan, sekedar sakit mah mungkin ya, atau sekedar muntah-muntah itu dalam waktu hitungan jam atau sehari udah sembuh biasanya. Oke. Ya, tergantung penyakitnya. Tergantung. Kok coba boleh pegang nggak pinjam pendulumnya? Ini tidak ada yang spesial dari alat ini sebenarnya, hanya kayu diikat benang gitu aja. Gua kalau mau gerakin ya. Iya. Ini perlu, jadi di dalam training kita berikan pendulum, kita berikan manual supaya bagaimana menggunakan pendulum ini dan bagaimana mengecek kesehatan si anjingnya gitu. Nah, ini gua sengaja puterin nih. Itu sengaja. Kalau sengaja diputarkan tidak efektif. Nah, misal pengen lihat putarannya kok. Betul, ya. Ini sengaja nih. Ya, kalau itu sengaja. Kalau yang tadi saya ukur itu bukan sengaja, karena memang sesuai dengan itunya ya. Nah, kalau ini pendulum apa ini kok? Sebenarnya ini pendulum yang lain, cuman dalam pembelajaran atau training vibration healing tidak harus dipakai, tapi kalau punya pun lebih baik karena untuk memperbaiki cakra itu lebih gampang. Cakra, karena di anjing juga punya cakra ya, bukan cuma manusia. Jadi manusia punya cakra, tapi di anjing juga punya kalau cakra tersendiri. Makhluk hidup yang hidup cakranya ada ya? Semua makhluk hidup ada cakra. Apalagi kalau udah mati nggak ada cakranya ya? Benar gak sih? Nggak, ya. Jadi kalau ini buat kucing, ini buat anjing. Jadi cakra-cakranya bisa diperbaiki dengan lebih cepat. Kalau manusia cakranya di 7, yang utama ada 7. Di jantung ya? Bukan, di 7 titik. Cakra. Coba saya tunjukkan gambarnya ya. Saya pernah belajar soal cakra sedikit, karena waktu itu lagi foto-foto aura. Kebetulan mungkin foto cakranya saya nggak bawa ya, tapi paling tunjuknya di mana kalau cakra? Manusia tuh ada 7 titik ini. Oh ya, ini foto cakra. Ini yang utama ya, maksudnya ini yang utama, yang paling sering dipakai atau dikenal adalah 7 cakra manusia, cakra 7, 6. Jadi di kepala. Urutannya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mata kaki ya? Bukan di bawah ya, di tengah-tengah dekat kelamin. lubang pembuangan. Oh, oke. Dekat-dekat sana. Oke. Nah, jadi dari 7 sampai 1. Nah, ini yang perlu balance ya. Kalau salah satu tidak balance, misalnya cakra 4 tidak balance, berarti nanti pengaruhnya ke jantung. Oh, oke. Jadi kalau cakra itu 3, nanti dipelajarin juga semuanya dipelajari. Oke, nah sekarang mau tanya soal biayanya. Kalau pengobatannya biaya di harga berapa kok? Untuk training. Nggak, biaya pengobatan. Oh, biaya pengobatan itu relatif ya. Relatif itu dalam arti tergantung kondisi si anjing maupun si kucing atau manusianya. Jadi dalam arti bahwa kalau penyakitnya hanya sakit mah, tentu terapinya juga cepat. Itu di biaya berapa? Jadi kalau kita kalkulasi kira-kira berdasarkan waktu terapinya kita, kalau penyakit ringan itu range antara 300.000 per minggu, per minggu sampai 600.000 per minggu, tergantung kondisi pasien. Nah, itu seminggu maksudnya emang tiap hari di terapi? Kita cek. Tiap minggu kita cek, tiap hari kita cek sekali. Kalau perlu terapi kita lakukan, terapi apa yang diperlukan, misalnya terapi warna atau terapi obat atau terapi yang lain yang dibutuhkan kita akan lakukan 1 hari sekali. 1 hari sekali. Ya, selama 6 hari berminggu. Berturut-turut. Ya. Nanti baru dilihat apakah ada perubahan atau enggak gitu. Betul. Ya. Itu dengan biaya 300.000 sampai 600.000 per minggu. Per minggunya ya. Jadi misalnya lanjut lagi kena biaya lagi. Yang sama, ya. Oke. Nah, kalau untuk memang Ko Johari terima pendidikannya apa? Training ya? Training juga. Jadi selain healing, karena saya menganggap bahwa ilmu ini sebenarnya sangat mudah dipelajari.
sangat mudah dipelajari dan sangat bagus. Bayangkan Anda bisa terapi anaknya, terapi saudaranya jarak jauh. Jadi dimanapun Anda berada, pada saat kerja, ya, pada saat lagi liburan mungkin, kalau ada komplain, oh si anak nih tiba-tiba mencret nih, ya udah langsung terapi, selesai. Jadi tidak, apalagi kalau mencretnya malam-malam jam 12 malam ya. Nah itu biaya berapa itu terapi itu? Untuk training ya, training itu 2 hari full. Hanya 2 hari? Full ya. Full dari jam berapa? 9 sampai jam 6 sore. Oh full ya? Itu offline apa online? Dulu kita pernah mengadakan online, tapi sepertinya agak sulit bagi peserta untuk mengikuti. Makanya kita lebih prefer untuk mengadakan offline. Ya. Oh, di Jakarta ya? Atau undang Ko Johar datang? Kita pernah mengadakan di Bandung sejauh ini. Ya. Jakarta paling sering tentunya. Jakarta, ya. Satu kelas karena masa pandemi, kita coba mengurangi kapasitasnya. Biasa bisa sampai 18 orang, tapi untuk pandemi kita batasi hanya 10 orang. Hanya 10 orang gitu per kelas. Per kelas. Itu berlaku buat orang awam yang bukan orang dokter? Siapa saja, karena yang ikutin ada dokter umum, ada dokter hewan, ada orang awam, dog lover, cat lover, itu banyak sekali. Oh jadi nggak orang awam pun yang nggak ngerti kesehatan bisa gitu ya? Bisa dipelajari dengan mudah. Dengan mudah. Tidak perlu ilmu pengetahuan kedokteran dulu, tidak perlu. Oke, tapi kalau misalnya dokter hewan, dokter umum mau belajar akan lebih baik lagi? Iya, karena dokter namanya sudah punya background, sudah punya background kesehatan, background obat. Mungkin dengan tambahan ilmu ini akan sangat membantu. Betul. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dokter hewan bisa ilmu ini akan lebih baik untuk melengkapi diagnosanya dan pengobatannya. Ya, mungkin saling melengkapi lah ya. Diagnosa dari kedokteran bagaimana. Ditambah lagi dengan pengecekan ini. Karena pengecekan ini bukan hanya mengecek masalah kesehatan, tapi juga bisa membantu pemilihan obat yang tepat. Oh, oke. Ya, kalau saya ambil contoh misalnya, si dokter mungkin sudah menganalisa, problemnya mungkin di tenggorokan. Ya. Terus mungkin ada beberapa merek antibiotik yang cocok, yang menurut pengalaman si dokter misalnya. Tapi tentunya dari katakan 4 merek ini, yang mana yang paling baik untuk kondisi si pasien saat ini? Karena kondisi si pasien kan dari pasien ke pasien lain bisa berbeda. Ya, betul. Kualitas obat atau kecocokan obat dari merek A, B, C, dan D atau dan seterusnya, biarpun nama obatnya sama, kualitasnya bisa berbeda. Oke. Ya, itu mungkin semua orang yang tahu di bidang obat tahu, biarpun mereknya sama, jenisnya obat, sama, tapi mereknya berbeda, kualitasnya bisa berbeda. Nah, bisa dipilih yang mana yang paling cocok dengan pendulum ini. Gitu. Dengan sangat tepat. Nah, kayak begini ada semedi nggak? Tidak perlu. Nggak pakai semedi gitu? Tidak perlu. Nggak perlu ya? Yang penting waktu belajar otaknya tidak mumet, tentunya banyak stres. Tentunya tidak baik kalau masih stresnya cukup tinggi ya. Mesti sakit santai. Ya, sakit tentunya tidak, sebaiknya sehat. Tidak banyak stres, sudah bisa belajarnya dengan gampang. Oke. Sangat mudah dipelajari. Jadi itu kelasnya dibuka kapan aja kok? Untuk yang paling dekat adalah 20. Oh, ada jadwalnya. Ya, untuk yang paling dekat itu 27-28 Agustus. Udah berapa? Udah ada yang daftar belum? Kapasitasnya 10. Mungkin sekarang tinggal sisa 4 seat aja. 4 ya. Tapi kalau misalnya mau private bisa. Private bisa. Bisa ya, tinggal nanti kontak ke Ko Johar langsung ya. Nah, ini makanya nanti kalau pengalamannya ya udah berapa banyak anjing yang disembuhkan? Mungkin udah ratusan ya, karena kita sendiri belum begitu lama. Ya, kita baru mulai praktek dan healing ke anjing kucing itu baru sekitar 6 tahun. Udah 6 tahun. Sebenarnya termasuk tidak lama. Nggak lama, 6 tahun termasuk 6 tahun, tapi anjing ini udah ratusan, kucing juga ratusan. Kucing juga manusia ratusan, juga ya? banyak. Jadi satu hal saya rasa yang perlu saya sampaikan adalah mungkin kita tidak mengatakan kita bisa menggantikan pengobatan dokter. Tidak ya. Kita tidak menggantikan pengobatan dokter, tapi saling melengkapi. Hanya melengkapi ya, menyempurnakan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya udah ke dokter lalu mau ditambah pengobatan bagi vibrational healing juga boleh, atau tidak bentrok, tidak ada bentrok. Atau kalau kita bisa cek ini obatnya oke nggak gitu ya, bisa ya. Bisa ya. Atau yang teman-teman yang di daerah pedalaman, yang di daerah jarang dokter hewan betul. Itu bisa ya. Nah, itu via WhatsApp bisa ya kok ya?
yang kita perlukan hanya foto pasien. Foto pasien. Ini nggak maksudnya kontaknya nanti via WhatsApp ya, konsultasi via WhatsApp atau nanti pakai bisa WhatsApp, bisa email. Video call gitu bisa ya. Betul, ya. Semua alat komunikasi bisa dipakai ya, semua media ya. Betul. Oke, jadi mungkin ini aja dulu cukup. Kasihan kuotanya netizen udah habis nonton kita kelamaan ini. Ya 30 menit lebih. Jadi nanti misalnya ada yang mau tanya dipersilakan ya Ko Johar ya. Silakan. Jadi bisa langsung kontak WhatsApp Ko Johar. Ya. Nah, atau misalnya ada pertanyaan bisa ketik di kolom komentar. Mungkin nanti kalau cukup unik, cukup penting ya, kita bikin podcast lagi seperti ini ya. Ya. Jadi kita bahas rame-rame supaya informasinya bisa didengar atau dinonton oleh banyak orang lagi. Gitu ya. Ya. Jadi supaya anabul-anabul kita sehat, kualitas kehidupannya lebih baik ya. Supaya nggak ada anabul yang terlantar dan terbuang di jalanan. Ya, Terima kasih. Makasih kalau thank you.